Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk para sahabat-sahabat ya dari timnya Pangri Lampung yang selalu mengikuti channelnya Matomblo ya. Hari ini saya mau ke tempatnya Mbak Gimbul ya. Gimbul ini mau saya ajak dulu ke kampung ya. Karena katanya dia malu ya, takut dibully apa di kampung. Tapi saya usahakan dia ini supaya ikut ke kampung terlebih dahulu biar dia ini bisa bermasyarakat ya. Karena kalau dia di hutan terus nggak mau ke kampung repot juga ya. Yuk ikuti saya langsung ke tempatnya si Mbak Gimbul yang mau kita bawa ke kampung. Ini sama kameramen. Di kawasan Mbak Gimbul kasihan juga ada di hutan terus ini. Kita bawa ke kampung, kita ajak ngopi ke kampung. Kalau nggak dia ajak ke kampung, dia sama-sama takut terus sama kaum masyarakat. Namanya orang yang pernah salah itu takut dia dengan masyarakat. Oh ini dia. Assalamualaikum. Udah gimana, sehat? Kita sama Mbak Gimbul ini mudah-mudahan Pak ya, Pak Gimbul kita ke kampung dulu biar masyarakat itu tahu. Nggak usah takut kalau sama masyarakat itu. Saya cuma takut satu loh, takut warga itu belum mau menerima saya. Nah makanya begini, Pak Gimbul 1-2 warga kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol biar warga itu nggak pernah takut tahu. Pak Gimbul ini benar-benar udah sadar ini ya. Yang saya takutkan cuma satu, apa warga itu bisa menerima saya di keadaan posisi mereka itu. Insya Allah warga itu menerima kalau memang Mbak Gimbul ini istilahnya istiqomah mau bertobat dan ikuti Bang Re. Saya yakin itu Mbak Gimbul ya, karena warga juga ini kita ini Gimbul manusia ini ya pasti ada salahnya, pasti pernah melakukan kesalahan. Iya. Sama seperti Matomblo juga Mbak Gimbul pernah melakukan kesalahan. Tapi saya kurang yakin kalau ketemu-temu dengan warga itu. Takutnya mereka menimbulkan dendam dengan saya. Mbak Gimbul, saya ini dulu seperti Mbak Gimbul juga ya, pernah juga merasa tertekan karena warga itu merasa kita ini masih menjadi orang yang jahat. Sama seperti saya dulu Mbak Gimbul ya, kalau saya benar-benar bertobat ya, jangankan mau ngasih kopi warga itu, kalau saya lewat padahal saya sudah bertobat, menutup pintu. Nah itu menguji kesabaran kita Mbak Gimbul, bagaimana kita sabar menghadap warga. Tapi kelamaan warga itu bisa menerima saya Bang Gimbul. Kalau saya datang disiapkan kopi, sekarang warga sudah menyiapkan kopi ini. Saya bilang saya mau bawa sahabat saya Gimbul ke sini. Ya udah Bang, ada satu warga, nggak semua warga itu membenci Gimbul, nggak semua warga itu membenci kita. Tapi permintaan saya satu, jangan ditunjukin ke seluruh warga dulu. Iya, kita satu-satu datang ke tempat warga. Apalagi nanti kan kalau ada warga acara, kita jangan terlalu banyak bicara. Seperti biasa aja ya. Bro, seperti biasa. Ayolah ya, kita ngopi-ngopi di tempat warga ya. Alhamdulillah. Jadi Mbak Gimbul ini kan kalau di hutan nggak betah nanti di sini yang masalah. Tapi sekali-sekali mainlah ke tempat warga, ke tempat saya kan, kita sharing, mau nginep tempat saya boleh. Sudah berapa ratus tahun aku ini tidak pernah namanya menginjak perkampungan atau perdesaan. Ya sekali-sekali ini, apalagi kita sudah sadar kalau Mbak Gimbul mau istiqomah. Yang penting gini Mbak Gimbul, kalau nanti ada apa-apa Mbak Gimbul itu nggak disalahkan. Kalau anak buahnya Ki Slamet nanti berontak, sementara Mbak Gimbul Mbak Gimbul itu yang saya takutkan. Iya makanya Mbak Gimbul nanti ini, makanya saya perkenalkan dulu sama warga kan, gimana tanggapan warga kan. Yang saya takutkan cuma satu, cuma masalah Ki Slamet dengan Tisen. Nah inilah Mbak Gimbul, nanti kalau Tisen ini membabi buta kan, istilahnya dia membabi buta, ini risikonya sangat berat. Nah karena Tisen ini aja semakin brutal, semakin membabi buta ya. Kita mampir depan warga ini
Biasanya kalau saya datang, Wimpol, warga itu udah siap kopi-kopi. Makanya senang sama warga itu. Senang kita sama warga itu. Iya. Mereka itu merasa terbantu. Yang saya cuma satu, nanti dulu Mas. Saya takutkan apa warga ini mau menerima saya. Ya mau lah, nggak mungkin warga nggak mau menerima. Kan ada saya, Wimpol. Tenang aja. Tenang aja, memang seperti itu tuh, Wimpol. Saya takut warganya ramai sekali. Apa, nah, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, nah ini kan warga, sambutan warga seperti ini, Bang Gimul. Tenang aja, tidak usah. Ayo. Tidak apa-apa ini. Ya tidak apa-apa lah, langsung aja. Kan ada saudara saya juga nanti. Alhamdulillah sahabat kita datang. Sini duduk, Bang Gimul. Duduk dengan warga. Alhamdulillah. Sehat. Kalau usah takut-takut lah sama warga. Duduk, Bang. Nanti aku Tidak apa-apa saya duduk. Tidak apa-apa. ambil kursi. Aku ambil kursi dulu, Mbak ya. Ya, Ngobrol sama alhamdulillah Gimbol, gak usah takut dengan warga Gimbol. Ya ini warga nih, warga sini baik-baik. Saya cuma takut satu loh, Sisa. Mereka ini takut belum menerima loh. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit diterangkan bahwa Gimbol ini sebenarnya orang baik sebenarnya. Ya makanya Bang alhamdulillah Gimul, warga ini. kita ngopi dulu ya. Waduh, Yang ngopi dulu lah, biasa di sini ngopi. Ini warga ini sebenarnya Bang Gimul baik. Ya, cuma warga ini takut karena Mengapa? perbuatan kita. sudah. Enggak apa-apa kalau kita ada. Makanya Bang Gimul gak usah takut-takut lah kalau warga ini sebenarnya baik di sini Bang Gimul. Alhamdulillah istilahnya. Ya. Ini ketemu di mana nih Matoblo tadi? Ya aku susul memang kepada bukannya karena ini Bang Aneh, kalau dia selalu di hutan nggak pernah warga kan. Nanti takutnya ada apa-apa, Gimul tetap disalahkan. Makanya ya alhamdulillah istilahnya kita istilah berpertukaran dengan warga itu supaya warga-warga nggak dibully tidak kaget lagi. Mudah-mudahan kedepannya bisa beradaptasi dengan warga. Saya juga Dan ingin berbincang dengan Mas. Kamu ada kisah atau blog dan teman membahas tentang masalah Islam. Ya aku takut cuma masalah Islam dan Kristen ini akan memberontak bila tahu aku ini memasuki wilayah kampung. mudah-mudahan istilahnya kita bisa ya kita nggak salah doa ya Tomblo ya. Ya iyalah. Kita sih kopi bu. Nah, ini loh. Kopi. Jangan terlalu takut sama Islam. Kami ini dulu pernah mengalami seperti itu. Amnesia atau pernah mengalami seperti itu. Kami ini kan bukan dari orang baik-baik juga. Kalau tanggapan warga pasti karena sama kita ini yang baru mau tobat itu pasti karena itu jelas kata Bang Rey itulah godaan kita masyarakat itu. Nanti bagi mau ke kampung kalau nggak teman sama kami mungkin ada warga yang langsung menutup pintu takut, jangan tersinggung kita. Itulah yang kutakutkan itu Tombro. Di saat aku kalah muncul di kampung itu, kutakutkan warga itu bakal lari. Nah, Ketika melihat itu kan sementara ibu nggak akan lama, apalagi bagi ibu nanti kata ke warga pasti lama kelamaan warga itu tahu bahwa bagi ibu udah sadar ini bagi ibu nggak jahat lagi, udah pasti ke situ Gimbul. Ya. Saya dulu Gimbul ya Matomblo ini jangankan warga anak saya sendiri Takut. bulan 2 bulan itu takut dulu itu apalagi warga. Jadi Mudah-mudahan, kita Tomblo. maklumi. Mudah-mudahan warga-warga sini bisa menerima keberadaan Gimbol. Makanya istilahnya bawa ke sini sama Mbak Tomblo. Kalau Gimbul nggak pernah sharing sama warga ke sini ada apa-apa ini kan Tisen ini kan brutalnya Alhamdulillah nanti Gimbul disalahkan kalau Gimbul nggak pernah tampil di warga. itulah yang kutakutkan dengan Tyson itu. Di saat posisi sekarang ini, dia itu tidak ada mau kata-kata maaf lagi. Nah itulah yang jadi masalah. Malah ini kan. nyawa saya pun jadi terancam. Berikut dengan anak-anak buahku sekarang itu semua sudah diancam semua dengan Tyson. Saya kasih supaya sama si Ompong. Ya, Nah, mereka itu lebih ganas lagi berontaknya dengan saya. Karena gini Gimbul, nanti masalahnya karena kita dari orang jahat pengalaman seperti dulu. Saya saja pengalamannya. Padahal saya sudah sadar, yang lain anak Subomono tetap menyalahkan masyarakat, tetap menyalahkan saya. Ya, Kalau kita tidak bertemu dengan masyarakat mengatakan yang sebenarnya, ya. Mudah-mudahan lah
Selamat lagi. Yang kutakutkan itu, makanya aku belum berani keluar untuk menuju ke kampung-kampung itu. Karena ilmu hitam ini yang di tubuh ini masih banyak sekali loh. Ya alhamdulillah nanti melepaskanlah ilmu-ilmu seperti itu. Sebenarnya ilmu-ilmu itu juga sebenarnya bermanfaat kalau dibuat baik. Iya. Ya, kita untuk membantu. Sebenarnya ilmu hitam itu sedikit ya, sedikit ilmu hitam itu. Semuanya ilmu itu kadang banyak lapak kebaikannya ilmu itu. Iya. Ya salah guna aja, tergantung kita yang menggunakannya. Ya, betul. Mau di jalan kebaikan atau di jalan Nanti kita nunggu warga. Di sinilah enak kalau di kampung ini ngopi. Kita ini Bol kalau datang itu tuh disiapkan kopi. Warga-warga sini baik-baik Bol. Baik-baik warga sini. Baru tahu ini ya. Nah, Kopi ada, Di sini kampus makanan ada. kopi kita kalau bertamu itu. Emang kalau Mbak Gimbal dari tadi datangnya Kita agak senang. telat, Mbak Gimbal ya, mungkin masih ada nih Mbak Oh Gimbal. iya, tidak apa-apa. Tapi- Bapak. Terima kasih. Mohon maaf nih Mbak Gimbal, tinggal satu lagi Mbak Gimbal. Nanti bagi Bol ke tempatnya nanti saya banyak main ke sana. Pasti, pasti. Saya terima dengan lapang dada. Ke tempatnya Barap, ke tempatnya Amor. Pasti semuanya akan bakal berkunjung. Kalau sudah berteman dengan orang yang baik-baik, pasti bagi Bol itu bagi Bol pasti akan keluar kopi bagi Bol. Kita ini kalau berbuat baik itu, kalau bagi Bol di hutan terus, ya warga tetap mengatakan bagi Bol itu orang jahat. Ya betul itu. Iya, karena bagi Bol nggak pernah bergaul sama warga kan. Tapi itu warga, mudah-mudahan ibu itu ya, itu warga, mudah-mudahan ibu tidak takut lagi sini melihat ini kan. Ibu itu kan, kayak ini kan sudah tidak kaget lagi kawan-kawan ini kan. Bagi Bol memang nggak betah tinggal di kampung, memang sudah terbiasa di hutan. Sekali-kalilah bagi Bol datang ke tempat saya. Kita ngopi, kita ngerokok, kita makan di rumah. Saya juga tidak bisa muncul sembarangan di kampung-kampung. Yang saya takutkan nanti, malah orang berpikirnya saya itu mau mencari tumbal kembali. Itu yang saya takutkan. Nah, itulah yang harus bagi Bol waspadai. Gimana caranya supaya warga ini nggak punya perasaan lagi seperti itu kepada bagi Bol. Jadi tidak buat ulang. Nah, itu Jadi artinya. kan sesuai dengan Ya, pernyataan lagi. warga kan. Nanti kan supeng ini ya, supeng ini suruhan bagi Bol kan suruh pasti nanti maling-maling kota disuruh selamat. Kalau bagi Bol tidak datang ke tempat warga pasti bagi Bol harus silakan. Ini salahkan. Aja tetap jadi kambing hitam Mbak Gimbal. Kalau begitu. Iya, dijadikan kambing Kambing hitam. hitam. Padahal Mbak Gimbal tidak kan. Apalagi selamat itu dikit sekali. Timbul rokok, jangan di sini. Ini rezeki ini. Ini rezeki. Saya cuma takutkan satu, masalah tentang Tyson ini. Dia ini selalu memburuku. Jadi Tyson ini Bol informasinya katanya sudah mencuri senjatanya ke Selamat. Iya, betul. Sudah dibawanya. Ya itu yang ditakutkan itu Tom Lo. senjata itu sangat berbahaya. Sakti sekali itu Sangat senjata. berbahaya senjata itu. Kalau kami saja langsung berhadapan dengan pusaka itu, habis sudah kami terbakar oleh pusaka itu. Makanya kami ini terkejut mendengar kalau pusaka Ki Selamat ini Makanya diambil sama Tyson ini. Tyson ini sekarang ini membabi buta, dia mengandalkan senjata yang di tangannya itu. Ya, karena dia mempunyai pusaka itulah dia ini bisa menguasai apa paling kuat sendiri. Merasa lebih sakti sekali dia ini ya. Sudah merasa hebat dia semenjak dia megang pusaka Iya. tadi itu. Si Tyson itu, si Kislamat itu memang senjata itu memang dikasihkan dari curi itu. Kalau informasi masih simpang siur ya. Masih simpang siur Belum cerita jelas. itu. Apa diberikan memang Ki Selamat atau memang dicuri? Saya tahunya sepengetahuan saya katanya dicuri. Kalau Dicuri pengakuannya Tyson. dari Ki Selamat. Karena Ki Selamat ponaan sama Ponan sama uaknya. Sama uak. Makanya Bangga itu bingung, Tahu. itu istilahnya. Mau dihabiskan Tyson nama Bangga Lampung, takut Kislamat ini Berontak. berontak. Ya betul. Nah, karena yang nama darah dagingnya Kislamat, si Tyson Nah, ini. sekarang ini dengar kabar kan, dengan senjata itu Tyson ini udah ngancam-ngancam anak buahnya malas. Orang atas saja yang tinggi-tinggi seperti Supeng dan Lampung. Ongkong sudah dipaksa harus ikut Itu dia lagi. mereka tuh sudah tunduk semua. Karena pusaka itu. Karena pusaka itu. Karena pusaka itu. Kami semua tuh takut dengan pusakanya Ki Selamat Iya. itu. Kami juga tidak tahu kok tiba-tiba pusaka itu ada di tangan Tyson.
Bukan takut dengan Tison, tapi takut dengan Bukan, pusaka itu. takut Ya. dengan pusaka itu. Karena pusaka itu tidak sembarangan orang yang bisa megang itu. Bila dia tidak bisa menggunakan itu pusaka dengan baik, dia akan terpana dengan pusaka itu dan akan tergila-gila sampai membabi buta, karena pusaka itu akan artinya haus darah. Bahaya sekali. Istilah yang betul bang, istilahnya bang dia aja harus muntah darah, kalau muntah darah dan terus jatuh Iya. itu ya. Ya, pusaka itu harus Berarti selamat itu. pusaka itu tidak sembarang orang ya, kecuali punya keturunan darah, begitu Iya. ya kan? Saya Kata rasa Bang Imbul. pusaka itu tidak dibawa ke selamat itu. Memang kita itu banyak Tison. Iya. Tapi Seperti kita itu. nggak ketemu di tom Apa ya? Tisonnya ini masih di hutan-hutan apa? Iya, Tison ini ya ketemu sama anak-anak buahnya, belum menemukan kita. Cuman kayak zigzag, kayak man. Ya. Ini kita berhati-hati. Karena Ini- Tison ini jelas ini menghadapi saja. Kita. Iya. Ompong dan Supeng ini menyalahkan saya Nah, menyalahkan Gimbul masalah apa? Kan masalah pusaka itu. Katanya aku yang membiarkan si Tison itu memasuki tempat posisinya Ki Slamet, sedang posisi Ki Slamet itu tidak ada. Sedangkan aku bersama Ki Slamet sedang berbincang-bincang berdua. karena gini, Bol ya. Saya rasa Ki Slamet ini karena masih percaya sama Tison ponaannya. Aku yakin senjata itu ditaruhkan di tempatnya Tison. Bisa jadi. Ini kita menangkal apa ya, dari bahasa Schreiber ya. Pusaka itu diberikan atau dicuri sebenarnya. Itu yang tetap masih tanda ini tanya. yang masih tanya kita belum bisa menerangkan kepada driver sama sahabat-sahabat kita. Ya. Karena senjata itu setahunya sudah ada di Tison. Sedangkan kita mau nanyain Ki Slamet ini, yang kita nggak bisa menanyain Ki Slamet itu senjata itu dikasihkan apa? Dicuri. Dicuri tadi kan? Iya, yang jelas senjata itu sekarang ada di Tison. Yang ditakutkan Yang itu harusnya nanti Bang Rey tanyakan sama Ki Slamet nih, senjata itu diberikan atau memang dicuri? Ki Slamet yang tahu. Tapi selama sekarang ini memang tidak ketemu Tomblo. Yang jadi mengkhawatirkan saya sudah hampir seminggu Artinya, lebih, ya. Alen, tidak ketemu dengan Ki Slamet. Ki Slamet ini yang namanya anak dengan dua Ya, itu, ponakan. ponakannya itu. Sementara kalau kita menyakiti Tison ini sudah positif, Slamet ini akan membela ini mati-matian Tidak lagi. terima, ya, makanya kita Iya, pasti tidak coba terima. bingung kita lawan citizen, takut kita kesalahan dari Sebenarnya sedangkan Ki Slamet udah mau sadar ya. Kabar, Jangan sadar. gara-gara kita berhadapan dengan Tison nanti akan menjadi bumerang. Rokok. Kita harus bermusuhan. Nah itu yang seharusnya kita hindari sekarang. Ya, karena Ki Slamet ini yang jelas sudah pernah berbicara sama Bang Rey. Jangan sakiti Tison. Tapi kelakuan Tisonnya seperti ini yang jadi masalah. Masa kita akan dihantam-hantam Tison tanpa ada perlawanan? Iya, betul. Nggak mungkin kita. Makanya ya sebaiknya sementara ini kita kalau ketemu citizen, kalau bisa kita menghindar dulu Tomblo. Nah, ya harus menghindar dulu kita Menghindar. sama Tison ini. Menjaga Walaupun kebaikan. terdesak, ya kita hadapi ya Nen. Ya, Kalau ya, dia Bang. memang terdesak, ya terpaksa kita hadapi. Ini si Tison ini, dia ini masih ngeburu saya, masih mengubur saya. Nyari Gimbul. Ya, yang paling utama dan yang paling pertama yang akan dihabisi dia saya sama Tison. Dendam dia sama. Ya, Oh, berarti jangan-jangan dibilangin karena Gimbul mereka bertobat semua ini sampai keselamatan ini bujuk-bujuk untuk bertobat ini. ya. Atau Dia- karena Mbah Gimbul ini takut membongkar rahasia. Ini begitu, Gimbul. Karena semua Mbah itu Gimbul ini berubah terus. sudah aku ceritakan dengan baik. Ah. Tapi tiba-tiba si Ompong dan Supeng ini datang, lalu marah-marah denganku. Itu juga datang tiba-tiba. Mereka sudah 5 hari tidak bertemu denganku, dan tiba-tiba mereka memberontak denganku. Alasan karena Tison. Anak buahnya yang ramai ini udah ikut Tison ini malah. Iya, Jadi Tomblo. mereka bilang itu sudah diancam, berikut dengan nyawa saya. Si Tison itu pengen minta nyawa saya. Jadi Tison akan merajalela. Tapi Makanya kita yang waspada. jelas kalau Tison ini merajalela, Slamet mungkin tidak akan terima kalau kita. Itu yang harus Ya, kita tangkal. harus bagaimana caranya nanti supaya kita ini jangan sampai Tison ini kalau bisa senjata itu diambil baik-baik sama Ya. Ki Slamet. Ya. Kuncinya senjata itu. Saya bicarakan itu semua dengan Bang Rey. Saya minta usahakan pusaka itu diambil kembali dengan Bang Rey. Diambil lagi dengan Ki Slamet. Sementara kalau kita berhadapan dengan Tison, mungkin bisa kita mengambil itu. Tison ini memang brutal nih sekarang ini brutal ini. Dulu sudah banyak korban
oleh pusaka yang dipegang sama Tyson itu. Makanya aku bicara dengan Mas Tombro, Anda Jikset dan Bang Man. Bukan aku tidak mau hadir di perkampungan itu, karena sudah banyak jatuh korban warga ini, sudah mulai menyalahkanku kembali. Yang jelas begini Bang Gimbol, berarti kalau Gimbol yang diancam sama Ki Slamet, sama si Tyson, ini, ya. dicari si Tyson ini, Bang Gimbol hati-hati. Karena begini Bang Gimbol, kami juga nggak mau nanti dia bertempur dengan Bang Gimbol, si Tyson yang terjadi apa-apa, Ki Slamet pasti akan menyalahkan kami. Iya. Nggak mau itu. Iya, ini dilema bagi kita. Dari mah bagi Bumerang bagi kita, bumerang bagi kita. Padahal nanti dia berantem dengan orang-orangnya sendiri, Ya. kita yang disalahkan Ki Slamet. Itu Karena Ki menjadi Slamet bumerang ini- itu. Tombol. Mudah-mudahan Ki Slamet ini istiqomah, tak mendengarkan lagi laporan-laporan citizen yang nggak jelas sama si Ompong sama yang lain-lain itu. Iya betul. Mudah-mudahan. Tapi hati manusia kita belum tahu. Rambut boleh sama hitam, tapi hati kita tetap. Saya terus terang aja, sebaiknya memang Ki Slamet sama Tyson itu ajaklah saja pulang ke dusun sama si Ompong itu. Tapi nggak mungkin dia mau pulang ke dusun Ki Slamet ini. Dia ini paling kan pernah dibilang suruh diajak Tyson sama Ompong ini, bawalah ke dusun. Karena tujuan utama Ki Slamet ke sini mau mengambil kitab yang diambil Ompong. Ompong, bukan berurusan dengan kita, dengan Bang Ray, dengan timnya ini. Ya memang tujuan yang permasalahan pertama dulu kan masalah kitab, ya kan dulu kan. Ingin sampai ke sini. Laporan dari Ompong dan Tyson ini sudah berbeda, Ya. sehingga Slamet itu berusaha menyalahkan Bang Ray, Oke. menyalahkan Bang Ray dengan timnya. Ya mudah-mudahan lah istilahnya Islam bisa kita temukan lagi. Sekarang ini alhamdulillah Bang Ibu udah tahu warga kan, warga ini sambutan warga ini seperti apa Bang Ibu? Saya terima kasih. Sekali nanti Bang Ibu ini datanglah, jangan bosan-bosan ke kampung ini, atau nanti langsung ke rumah saya Baik. Supaya ikut warga- sholat, Iya, ya. nah. Pintu rumah saya pun terbuka lebar-lebar untuk Mbak Kimbul. Kami siapkan kopi ada, nanti kan rokok ada kan. Itulah yang dikunci di situ. Bukan aku tidak mau hadir di perkampungan atau di desa, di rumah-rumah kalian. Aku takut si Tyson itu tahu bahwa aku sudah memasuki kampung situ. Jadi Mbak Gimbol walaupun di dalam hutan nggak kemungkinan, karena merasa Tyson ini bisa mengalahkan dengan senjatanya. Mbak Gimbol saya menitip hati-hati, berhati-hati, berjaga diri. Kalau bisa walaupun ketemunya dengan Tyson, jangan sampai Tyson ini silakan Mbak Gimbol. Karena Itu Ki yang Slamet kutakutan. ini kemungkinan apabila Tyson terluka atau muntah darah, dia akan kumat kembali. Begitu. Bang Ray juga sempat berpesan seperti itu padaku. Bila mana kau bertemu dengan Tyson, lebih baik kau menghindar. Jangan Bukan. kau ladeni, kata. Bukan mengajari jelek. Bang Gimbol kalau bisa dengan senjata karena dengan cara apapun dicuri apa-apa gimana cara, karena didendam juga. Kalau Tyson itu bawa senjata itu gampang, kalau tempurnya dendam ya. Itu kuncinya cuma satu, ada di tangan Bang Ray. Bang Ray itu Di tangan Bang Ray kunci itu. cuma sekarang ini mau nemui Tyson itu, Bang Ray itu mencarinya kemana? Karena dia nggak akan mungkin mencari Bang Ray. Tyson ini pasti mencari-cari kita. Ya, salah satunya Cecunguknya, dia katakan cecunguk-cecunguknya itu kan. Ya seperti kita ini kan. Seperti kita ini, dan juga anak buahnya yang anak-anak buah Ki Slamet yang masih seperti Bang Gimbol ini yang menjadi inceran Tyson. Kalau kita ini targetnya mau dibunuh, kalau Gimbol ini targetnya mau diajak kembali. Itu Tapi kalau masalah pengen tahu di mana posisi Tyson, mudah-mudahan saya bisa bantu kalian dengan tenaga batin. Aku bisa melacak dari aura tubuh dia sampai pusaka itu di mana dia muncul. gimana dia bawanya dia. Ya. Lebih baik. Aku sudah merasakan ini ada aura ilmu yang sangat kuat sekali. Sepertinya ini Tyson. Oh, jadi Aku pamit untuk pergi lagi kembali ke hutan. mau langsung hotel lagi? Langsung. Nggak mau langsung kopi-kopi dulu nggak? Tidak. Mau langsung. minum kopi dulu. Nanti saja. Jadi agar itu Mbak Kimbul. Bang Gimbol. Tidak apa-apa. Ya, gini Bang Gimbol ya. Walaupun Bang Gimbol pulang ke hutan lagi, Bang Gimbol tetap harus hati-hati, apalagi auranya yang sudah tidak baik ya. Ya. Aku sudah merasakan ini. Pusaka itu sangat dekat sekali. Sepertinya Tyson ini tahu keberadaanku di sini. Lebih baik aku cepat-cepat kembali ke hutan. Berarti bukan hanya Tyson, seperti yang lain juga ya.
Ya, Pom, ini pepeng gitu ya. segerombolan ini datang mencariku karena takutnya Kalau- aku ini membongkarkan semua rahasia itu. Jangan teman. Saya pamit dulu. Ya. Pak, mau saya antar nggak ini Pak? Tidak perlu. Jangan lagi nih Pak ya. Tidak perlu. Sendirian aja. Sendirian aja. Takutnya Pak dicegat gitu di jalan. Tidak. Jangan Tidak perlu. bosan-bosan ke sini Pak ya. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Itu Udah. Gimbol ya. Mudah-mudahan dia menjadi saudara baru kita. Ya. Amin. Saudara baru kita ikut Bangli Lampung, semoga istiqomah ya. Tapi kita belum bisa menduga-duga ya. Ya. Karena hati manusia itu siapa tahu. Siapa ya. tahu. Ya. Rambut boleh hitam sama, tapi Ya. hati siapa tahu. Karena Gimbol ini tinggalnya di hutan. Karena dia ini seandainya Islam ini membela Tisen lagi tidak akan kemungkinan Akan terjadi Gimbol lagi ya. ini walaupun dia katanya mau istiqomah kita belum tahu tapi kita tetap ingin berbuat baik supaya Berbuat Gimbol baik. ini tetap Di jalan yang jalan sekarang. yang ikut bisa ikut kita ya itu kawan-kawan ya seorang Mbak Gimbol ya kita perkenalkan dengan warga ya supaya warga tidak menyalahkan Gimbol nanti kalau ada apa-apa ya karena perbuatan citizen bisa-bisa Mbak Gimbol nanti kena sasaran Sasaran ya lagi. sasaran warga karena Mbak Gimbol ini sebenarnya baik orang ini sebenarnya semuanya baik tinggal perbuatan kita ya untuk kawan-kawannya dan sahabat-sahabat dari Bangli Lampung ya beserta tim-timnya ya ini ada Anel Zigzag ya bantu subscribe dan tonton selalu channel ikuti channelnya Anel Zigzag ya di sebelah saya ada Man ya Bang Man ya Bang Man. Bang Man, siap. Bang Man official ya subscribe channelnya Bang Man dan ikuti video-video dari Bang Man ya saya Matomblo ya ikuti perjalanan Matomblo ya karena kita tetap memantau nih anak-anak buahnya Islamat ini ya walaupun Islamat sekarang sudah katanya sadar ya Ya. tapi ada satu yang bernama Tisan ini sudah membujuk kawan-kawan yang lain sudah ikut Tisan ya ini sementara ini saya tutup ya videonya saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh